Betul, Nah, ini betul. langsung saya tunjukkan Boleh, ya. boleh. Nah, jadi kondisi fisik saya pada kaki ini ya. Oh, Ini kecelakaan di tahun 2012. Si goyang ya, Bang, ya? Si goyang dia. Tapi saya yakin saya bisa berjalan. Iya, buktinya Walaupun nggak normal ya, tapi saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang bernama Bang Wandi. Beliau adalah seorang pekerja konstruksi atau pekerja bangunan di studio ini yang saya perhatikan selama ini, walaupun dengan kondisinya beliau semangat dalam bekerja, dan ketika diajak ngobrol juga ya mirip seperti narasumber sebelumnya, yaitu obrolannya lebih menjurus ke agama. Maka dari situ saya tertarik untuk mengundang beliau untuk hadir bersama kita, berbagi ilmu, pengalaman, dan lainnya yang semoga itu bisa menjadi manfaat buat ikhwan wal akhwat yang nonton. Untuk itu langsung saja kita ke narasumbernya, yaitu Bang Wandi. Assalamualaikum Bang Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Bang Wandi namanya kan? Iya benar. Benar ya Bang Wandi ya. Gimana kondisi Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukannya sekarang? Kesibukan sekarang masih seperti biasa. Masih seperti biasa ya? Masih seperti biasa di bangunan gitu. Iya, oh iya benar. Jadi Bang Wandi ini nggak perlu diragukan lagi kualitas pekerjaannya. Oh gitu, karena salah satu pekerja di bangunan ini yang semangat dalam bekerja, begitu. Gitu Bang ya? Ya gitulah kira-kira. Gitulah kira-kira ya. Jadi sedikit saya ceritakan boleh Bang ya? Boleh, boleh. Jadi izin mohon maaf, ini yang buat tertarik sebenarnya adalah semangatnya Bang Wandi di tengah kondisinya yang apa ya, saat ini agak berbeda ya Bang ya, dari yang lain lah mungkin pada umumnya gitu ya, pekerja pada umumnya gitu ya kan. Mungkin dari segi fisiknya ya. Iya bener, dari sisi fisiknya pasti kita langsung tahu nih, oh ini Bang Wandi nih gitu, dari fisiknya karena dibanding dengan pekerja yang lain gitu. Tapi dari sisi kualitas pekerjaan dan semangat ini nggak kalah Bang Wandi nih. Wah gitu Bang ya, Iya, gitu. santai orangnya, tenang, tapi kerjaannya pasti, wah gitu. Boleh gitu Bang? Boleh. Boleh ya. Nah kalau ikhwan wal akhwat mau tahu salah satu hasil kerja Bang Wandi itu ya ini ukiran ini ya. Ini apa namanya nih Bang? Ini namanya GRC. GRC. Nah, Tapi ini bersama tim kerjanya. bersama tim ya, ya yang dimotori oleh Bang Wandi ini, hasilnya kita bisa lihat, wah gitu, dengan semangat dan dengan apa ya, keahliannya. Nah inilah jadi indah terlihatnya begitu. Bang Wandi, mohon izin Bang ya, Iya, kita bisa berbagi cerita mungkin. Apa sih yang buat Bang Wandi hari ini bersemangat dalam bekerja maupun menjalani hidup gitu Bang, barangkali bisa dibagi ceritanya. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah dapat kesempatan diundang ya kemari ya. Sebenarnya ya sedikit kaku sih, karena memang belum pernah tampil di studio manapun, belum pernah tampil. Wah, dia tampil perdana nih. Itu jadi sebenarnya kaku sih. Gak Bang, santai. Agak-agak grogi gitu. Grogi ya, nggak apa-apa. Jadi gini, masalah pekerjaan itu adalah suatu tanggung jawab bagi saya, karena memang saya sudah memiliki keluarga, istri dan anak-anak ya. Jadi udah punya suatu tanggung jawab yang besar buat saya untuk menghidupi mereka, kan gitu. Jadi apapun kondisi saya saat ini, saya yakin kalau saya berserah diri, meyakinkan diri kepada Allah, Allah pasti bantu. Allah pasti membisakan kita untuk bergerak, untuk melakukan suatu hal gitu. Dan dimudahkan Bang Dan ya? dimudahkan oleh Allah. Oh iya. Ya intinya tadi kita tetap bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah tadi kan. Bersyukur. Apapun kondisinya. Apapun kondisi kita tetap bersyukur. Apapun adanya kita tetap bersyukur kepada Allah. Maka itu nikmat dirasakan. Nikmat. Ya, jadi yang buat Bang Wandi selama ini bersemangat, santai, itu karena nikmat itu tadi ya? Iya, karena nikmat dari Allah tadi. Yakin apapun kondisi kita tetap berada di jalan Allah. Jadi kita tetap
tetap tenang gitu, tetap enjoy aja menjalani hidup ini. Oh, nggak beban ya bang ya? Tidak beban. Oh iya Nah, iya. gitu. Iya. Jadi memang disinggung tadi ya masalah kondisi saya ya. Memang dari kondisi fisik sudah nggak sewajarnya lah saya bergelut di sebagai kuli bangunan gitu Iya, kan, sudah nggak wajarnya. benar. Tapi itulah sebagai bentuk tanggung jawab tadi kan. Iya. Maka saya kerjakan. Ternyata dengan saya yakin dengan bantuan Allah tadi, ya alhamdulillah sudah banyak juga yang saya kerjakan bergelut di dunia bangunan ini. Benar. Dan hasilnya bisa kita nikmati bersama ini bang. Iya. Jadi kalau berdasarkan kondisi fisik, maaf boleh saya tunjukkan ya? Boleh silakan. Pemirsa nanti kenapa sih kondisi fisiknya bertanya-tanya? Jadi betul. Ini langsung saya tunjukkan. Boleh. Nah, jadi kondisi fisik saya pada kaki ini ya. Ini kecelakaan di tahun 2012. Oh, jadi sebenarnya bukan bawaan ya bang ya, tapi karena ada insiden kecelakaan itu ya. Insiden kecelakaan benar. Oh. Jadi pada waktu itu, ini saya tutup dulu ya. Mungkin pemirsa sudah lihat ya. Pada waktu itu memang saya selalu menjalani hidup tadi dengan tidak bersyukur. Jadi hidup tadi penuh dengan dilema ya, seperti berjudi. Intinya tidak ada rasa syukur lah dalam hidup itu kan. Jadinya ya selalu merasakan kurang gitu. Foya di keluarganya kurang. Jadi ya sering juga itu cekcok rumah tangga terjadi kan. Jadi begitu ini terjadi di tahun 2012 ini terjadi, di situ saya terjatuh terpuruk. Di situ kejadiannya saya pulang dari rumah orang tua saya, dan di rumah orang tua saya itu ada sedikit bisa dikatakan judi juga lah itu kan. Permainan dan batu yang menggunakan uang. Oh iya, bertaruh ya. Iya. Mengadu nasib. Jadi pulang berjudi ceritanya. Iya. Padahal ya saya ke situ itu bawa istri dan anak saya juga gitu kan. Jadi pulang dari rumah orang tua saya itu kejadiannya pas menyeberangi jalan lintas. Nah, disitulah kejadiannya saya terpental. Saya mengingat anak saya, terutama istri saya, bagaimana kondisinya. Begitu saya mau berdiri, di situ saya terjatuh dan saya rasakan, di situ saya tersadar. Nah, inilah teguran dari Allah. Karena memang yang saya rasakan selama ini kaki saya melangkah ke arah yang salah. Jadi begitu saya terjatuh, saya langsung sadar. Inilah teguran dari Allah. Itu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Ya sambil apa ya, nunggu balik lagi lah gitu. Jadi awalnya sebenarnya normal seperti biasa, begitu bang ya? Awalnya normal seperti biasa sampai abang menikah, punya anak gitu ya. Iya. Tapi menjalani hidup nggak sesuai dengan maunya Allah, kira-kira gitu ya? Iya. Lari. Mungkin Allah nggak mau. Iya, lari dari apa namanya? Perintah, malah justru mengerjakan yang dilarang gitu ya, kira-kira tadi. Iya, benar. Salah satunya judi gitu ya. Iya. Bener ya kan? Nah, dari cerita Bang Wandi tadi. Maka di satu waktu di tahun berapa itu Bang? Di tahun 2012 ini. 2012, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ada satu peristiwa kecelakaan berarti Bang ya? Iya, kecelakaan. Waktu itu dengan apa Bang? Dengan sepeda motor juga sih, sama-sama dengan sepeda motor. Kecelakaan sama-sama dengan sepeda motor. Akhirnya berarti kaki itu apa ya, terlindas atau apa gitu ya? Terhempas oleh ban karena posisi saya saat itu sedang menyeberang. Jadi apa namanya? Sepeda motor nabrak kaki. Nabrak kaki langsung. Iya. Jadi kan berbenturan dengan fatal ya. Engkol apa sih? Iya, benar. Besi-besi motor itu kan. Saat itu kepikiran anak dan istri. Jadi saya ingin bangkit berdiri, menyelamatkan mereka gitu kan. Tapi saya malah terjatuh. Nah, begitu saya pegang kaki saya kan, nah di situ saya rasakan tulang itu udah keluar gitu. Nah, di situ saya langsung sadar, inilah teguran Allah gitu. Langsung sadar. Pada saat itu anak dan istri kondisinya? Saya masih nggak melihat itu. Karena memang saya yang terpental jauh itu. Iya. Terpental jauh kondisi saya itu. Jadi saya nggak melihat.
Hanya bayang-bayang, setelah berapa waktu barulah terlihat itu. Tapi anak saya nggak melihat, istri saya juga di bagian kepalanya terluka gitu, sama-sama kan di rumah sakit. Ya. Panjanglah proses perawatan, rumah sakit, ke berobat kampung juga. Nah, jadi disitulah mulai saya mengislahkan diri, memperbaiki diri gitu kan. Jadi memperbaiki diri tadi ya dengan cara lebih bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikannya. Jadi cara bersyukurnya tadi saya mendekatkan diri lah ke Allah. Oh, jadi, selama ini mungkin terasa jauh Bang ya? Memang sangat jauh. Sangat jauh sebelumnya itu. Tapi bisa langsung apa ya? Saat itu juga bisa langsung ngambil kesimpulan, ini teguran ini, bisa gitu ya Bang ya? Iya, saya langsung tersadar itu. Begitu saya pegang kaki saya, itu keluar tulangnya itu saya rasakan itu, saya langsung tersadar itu. Ini teguran Allah, saya yakin gitu. Iya. Itu yang langsung mahal tersadar, itu. Karena banyak, ya mungkin orang yang apa ya mendapat peristiwa yang sama, tapi nggak langsung gitu tuh Bang. Ini luar biasa saya rasa, akuisisinya langsung dapat, wah ini teguran Allah, harus berubah nih gitu. Iya, syukur alhamdulillah memang. Alhamdulillah. Sampai sekarang berarti ya Bang ya? Iya, sampai sekarang ya mudah-mudahan saya tidak terlepas dari rasa syukur tadi. Amin. Insya Allah terus istiqomah Bang ya? Iya, insya Allah. Wah, jadi anak dan istri tadi sekarang kondisinya alhamdulillah baik lah ya? Alhamdulillah kondisinya baik dan alhamdulillah saya nambah anak gitu. Alhamdulillah. Wah, jadi nambah ya Bang ya? Alhamdulillah. Karena pada tahun 2012 itu kejadian anak saya baru 1 dan sekarang anak saya sudah 3 gitu. Alhamdulillah. Sudah ayah beranak 3 berarti ya. Iya, oke. Jadi apa ya? Yang mahal itu justru ketika kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa Bang. Iya. Itu mahal Bang. Sesungguhnya itu kalau saya kategorikan itu bukanlah Allah yang membuat, tapi memang karena perbuatan kita, jadi itu pertolongan Allah gitu. Oh, justru pertolongan Allah. Pertolongan Allah menyelamatkan kita gitu sebenarnya. Oh. Nah, kalau kita menyadarinya, tapi kebanyakan orang nggak menyadari itu. Malah apa ya, menyalahkan keadaan gitu Bang ya. Menyalahkan takdir. Iya, benar. Kok kayaknya Allah nggak sayang gitu ya. Padahal justru itu bentuk sayangnya Allah gitu. Iya, betul. Allah menyelamatkan saya. Kalau nggak ada peristiwa itu mungkin sampai sekarang masih main judi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kalau ya, apa berjudi ya, minuman keras. Itu juga kerap saya lakukan itu. Oh, ketika kondisi itu sudah berumah tangga juga masih sudah berumah tangga. Oh iya. Makanya sering juga cekcok rumah tangga tadi ya, itu tadi. Iya, karena istri mana yang mau kan gitu, lihat suaminya begitu. Akhirnya karena mungkin nggak dengeri kata istri, ya Allah tegurlah ya. Salah nih jalanmu. Nah, gitu bener ya. Iya, makanya saya sadarilah saat ini kan. Dan sekarang kehidupan saya sekarang ini justru lebih nyaman gitu. Nyaman. Jauh lebih nyaman. Dengan rasa syukur tadi kepada Allah tadi, jadi lebih harmonis kehidupan saya tadi bersama keluarga tadi, lebih harmonis. Tidak wajar lah kalau sekedar cekcok kecil wajar rumah tangga kan. Tapi jauh lebih harmonis daripada sebelumnya gitu. Anak-anak juga sayang pada saya gitu kan. Pasti punya ayah yang ya luar biasa dengan keterbatasan fisik tadi, maaf ya Bang ya. Keterbatasan fisiknya tapi tetap semangat untuk menafkahi kan gitu, dan sekarang juga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya anak mana yang nggak bangga sama ayah seperti itu. Alhamdulillah. Gitu kan. Tiga-tiga sudah mulai beranjak dewasa lah ya Bang ya. Iya. Udah mulai sekolah ya pasti ya. Udah. Yang 1 sekolah, yang 2 belum. Belum ya, masih kecil-kecil ya. Iya, insya Allah. Karena anak yang soleh pasti berawal dari ayah yang soleh juga. Pasti ngasih pendidikan yang benar kan gitu, yang mendekatkan diri kepada Allah. Wah, luar biasa peristiwanya nih Bang. Karena jarang sih saya rasa untuk orang yang langsung gitu ketika mendapatkan sebuah peristiwa langsung connect langsung ke Allah gitu. Tapi Bang Wandi membuktikan 10 tahun lalu di kondisi setelah bermaksiat ya kan, main judi dan minuman keras, diberi peristiwa kecelakaan, tapi justru ingatnya ke Allah. Wah. Iya benar. Ini yang apa ya, mahal ya rasa. Nah, dan pada setelah itu kan, saya mendekatkan diri ke Allah lah, jadi rajin beribadah gitu kan. Pada saat itu saya untuk sholat saja, saya belum bisa berdiri ya,
kondisinya. Oh, karena setelah kecelakaan itu ya. Karena memang kondisinya parah, di sini menggunakan pen sampai ya. luar gitu, pennya di luar kan. Oh. Fotonya juga ada, nanti mungkin juga bisa ditampilkan kan foto lamanya kan. Jadi pada saat saya sholat itu dalam kondisi duduk, saya juga bermunajat, bermohon pada Allah gitu kan, agar gimana sih agar aku bisa sewajarnya beribadah kepadamu ya Allah, aku bisa sholat yang sewajarnya kepadamu ya Allah, dan saya paksakan, alhamdulillah itu saya bisa berdiri. Bisa berdiri? Bisa berdiri untuk sholat? Untuk sholat. Alhamdulillah saya karena saya yakin tadi kan, karena saya sudah bermohon, saya yakin akhirnya bisa gitu. Alhamdulillah. Jadi intinya yakin aja. Nah, jadi kalau setelah yakin kita usahakan pasti bisa gitu. Nggak terasa sakit itu waktu itu? Sakit biasa ya, namanya usaha. Dan sampai sekarang orang banyak juga yang menanyakan apa nggak sakit kakimu gitu. Jadi sakit itu kalau sudah biasa jadi ya udah bukan rasa sakit lagi. Oh, gitu. udah biasa aja gitu. Biasakan. Nah. Oh, benar-benar. Kalau masih baru ya masih sakit, karena udah terbiasa ya rasa sakit itu udah jadi makanan. Udah bukan rasa sakit lagi. Nggak terkejut lagi ya. Nah. Oh, gitu. Jadi kondisinya ini, ya, saya ulang ya, kondisinya sampai sekarang ini gini ya. Gini. Nah, ini masih belum nempel nih ya. Masih goyang ya, Bang ya? Masih goyang dia. Tapi saya yakin saya bisa berjalan. Iya, buktinya walaupun nggak normal ya. Tapi saya yakin dengan kekuatan Allah bantu gitu. Benar. Allah pasti bantu, Allah pasti mudahkan. Karena saya lihat juga Bang nggak pakai tongkat kan Bang? Nggak. Langsung jalan biasa aja ya kan, walaupun ya dengan kondisi seperti itu, tapi ya luar biasa kemauannya ini berarti. Nah, itu juga butuh proses ya. Awal saya melatih untuk berjalan itu sebelumnya memang saya mengayuh sepeda itu. Oh, malah justru naik sepeda? Mengayuh sepeda. Saya melatih pergerakan kaki tadi, mengayuh sepeda untuk melatihnya. Nah, jadi setelah itu baru saya belajar ya proses lah, panjang lah. Dengan berjalan engklek lah, tanpa ngapain malu-malu, memang kondisi kita seperti ini kan. Nah, jadi berjalan engklek, di situ pelan-pelan saya cecahkan, ternyata sampai sekarang ya alhamdulillah bisa gitu. Sudah terbiasa dan bisa terbukti. Dan sekarang ya saya geluti lagi pekerjaan saya sebelumnya, memang bergelut di dunia bangunan. Oh, sempat terhenti. Ya, sempat terhenti. Berapa tahun tuh Bang berhenti, boleh tahu? Itu berkisar hampir 2 tahun itu saya terduduk itu. 2 tahun untuk masa apa ya, pengobatan lah mungkin kita bilang ya. Pasca kecelakaan itu. Pada saat itu saya sempat putus asa ya. Putus asanya bukan karena kejadian saya, putus asanya begitu lama saya tidak menafkahi anak dan istri saya gitu. Ada apa ya? Ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah. Jadi sempat juga saya cetuskan kepada istri saya, jika kamu nggak tahan, jika kamu ingin mencari yang lain, saya persilahkan. Oh, sampai seperti itu? Saya persilahkan, benar. Daripada dia bermain di belakang saya lebih marah. Saya katakan seperti itu. Tapi saya perhatikan, memang itu tadi ya, jiwanya besar. Maka saya katakan istri saya ini luar biasa. Bisa menerima kondisi. Bisa menerima kondisi. Ya. Jadi pada saat itu saya di rumah, leha-leha, dia bekerja gitu kan. Oh, kakak yang bekerja ya berarti. Dia mencari nafkah. Selama hampir 2 tahun itu kan. Tapi dia katakan, ini udah pilihanku, dia katakan seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi sudah menjadi tanggung jawabku. Dia katakan seperti itu. Jadi dari hampir 2 tahun itulah ada juga teman lama menawarkan kerjaan dalam kondisi kaki saya masih pakai pen itu ya. Masih pakai pen? Masih pakai pen, ada kawan sekarang udah lepas ya Bang ya? Sekarang sudah lepas. Pada waktu masih pakai pen itu ada kawan menawarkan kerjaan tapi di bengkel itu ya. Di bengkel? Di bengkel malahan. Di bengkel yang penuh dengan oli-oli kotor. Gitu kan. Ya, alhamdulillah saya kerjakan. Tapi karena saya sering juga masih kontrol ke rumah sakit, jadi kan nggak enak juga kerjanya kan. Maksimal ya. Nggak maksimal, ya udahlah saya resign, dan sekarang ini sudah saya katakan sembuh lah gitu kan. Jadi saya memang dulunya di bangunan, kerjanya saya kembali lagi di bangunan gitu kan. Nah, sebenarnya nggak cukup sampai di situ ya. Rasa syukur saya tadi nggak cukup dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan tadi dan teguran yang diberikan Allah tadi ya.
dari istri saya ini yang dititipkan oleh Allah ke saya. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang pantas untuk disyukuri juga gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat bersyukur saya mendapatkan istri seperti istri saya sekarang ini kan. Nah, itu. Jadi dengan dia mengatakan tadi ini adalah pilihanku, dan dia bertanggung jawab dan dia bertahan gitu kan. Benar. Dan pengabdiannya itu saya rasa lebih dari cukup kepada saya. Jadi itu suatu bentuk rasa syukur pada saya itu. Luar biasa bersyukur harusnya Bang. Ya kan? Alhamdulillah. Maka saya katakan pantaslah dia menjadi bidadari surga. Alhamdulillah, ini ungkapan yang indah ini. Ya benar-benar. Dan di dalam hati seakan-akan saya berkata tak akan ada pengganti dirimu. Kalaupun ada hanya di ucapan. Iya benar-benar. Aslinya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Akan tergantikan. Nggak akan tergantikan. Insya Allah nggak tergantikan. Insya Allah luar biasa ini. Dari kesadaran yang luar biasa, lalu pasangan yang luar biasa. Iya, alhamdulillah. Kan begitu. Jadi bertambah pula rasa syukur Bang Wandi ya. Iya, bertambah. Malah jadi nggak ada alasan untuk ngeluh gitu kan, untuk tidak bersyukur, untuk depresi, kayaknya udah nggak ada alasan untuk itu ya. Dan justru bersyukur ya. Iya, justru bersyukur, dan ternyata yang saya rasakan semakin kita mendekatkan diri ke Allah, ternyata nikmat itu lebih terasa gitu. Jadi lebih banyak bersyukur kita gitu. Iya. Luar biasa. Ya, dari gambaran peristiwa yang Bang Wandi ceritakan, teringat saya satu ayat Al-Quran, Bang Wandi, di Quran surah Al-Insan, ya kan? Ayat ketiga kalau nggak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro. Nah, jadi menurut ayat itu bahwa manusia itu senantiasa diuji. Nah, dari ujian tersebut akan muncul dua tipe manusia. Yang pertama syakiro, yang kedua kafuro. Begitu. Nah, dari peristiwa Bang Wandi tadi, ini kan ujian ini. Iya. Gitu kan? Teguran, ujian kan gitu ya, mulai peristiwa kecelakaan tadi. Nah, dari peristiwa ini justru Bang Wandi milih untuk jadi orang yang syakiro, yang bersyukur. Terbukti ya, bersyukur. Dengan dengan kesadarannya bahwa ini ujian dari Allah, lalu memilih untuk nggak ngeluh, bahkan bersyukur. Ujungnya apa? Itu tadi, hidupnya tenang, bersemangat, makin dekat dengan Allah, dan diperkuat dengan didampingi oleh sosok istri yang luar biasa. Yang buat Bang Wandi jadi makin lengkap rasanya. Nggak ada alasan untuk aku untuk jauh dari Allah nih. Ini udah nikmat yang luar biasa gitu Bang ya. Iya. Pas berarti kalau gitu. Peristiwa atau perjalanan hidup yang luar biasa dari Bang Wandi beserta keluarga tadi ya Bang ya. Insya Allah kita doakan agar Bang Wandi tetap istiqomah, terus semangat belajar agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu Bang ya? Ya, insya Allah. Seperti biasa Bang, di akhir video ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan ke Ikhwan Walawat, boleh kalau ada? Boleh. Boleh ya, silakan. Jadi pesan saya buat orang-orang yang di sana, saudara-saudara saya, jadi jangan katakan teguran itu adalah takdir Allah yang tidak baik. Suatu hal yang buruk itu bisa jadi itu adalah pertolongan Allah. Nah, maka kita harus sadar apa yang sebelumnya kita lakukan. Jadi di situ kita harus sadar bahwa sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah. Jadi dengan kita mendekati diri ke Allah, itu juga butuh proses. Jangan terus kita payah, makin awak dekat dengan Allah, makin sulit hidup awak. Nah, semua itu ujian. Nah, tinggal lagi kesabaran kita yang diuji. Karena mendekati diri ke Allah itu tadi bukannya yang gampang, itu sulit. Nah, itu tadi, tetap kita bersyukur, tetap kita nikmati nikmat Allah tadi. Terlebih-lebih kepada istri saya, anak-anak saya, keluarga saya yang telah mensupport saya, akhirnya saya bisa hidup dengan rasa syukur tadi. Kepada istri saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa
eh, selama ini telah mendampingi, telah setia. Jadi pesan saya kepada istri saya, pantaslah dirimu menjadi bidadari surgaku. Mungkin itu saja pesan saya. Yang penting kita ini selalu bersyukur kepada Allah, maka hidup itu terasa nikmat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, itu tadi pesan dan ungkapan perasaan ya dari Bang Wandi kepada terutama istri ya tadi dan keluarga yang setelah melewati peristiwa yang luar biasa ini dan mendapatkan pelajaran hidup yang luar biasa, yaitu tentang bersyukur, bahwa ketika bersyukur hidup akan lebih indah. Iya, Begitu. benar. Selesai video kita kali ini. Nantikan video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mengisi kolom komentar dengan pertanyaan maupun ide. Kira-kira kita akan bahas apa ke depannya. Itu saja. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Bin nasri minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.